Yo, halo semuanya, kembali lagi di channelnya gue Mr. H. Nah, di video kali ini gue bakal nge-review jaket ya. Sekali lagi jaket, yang mana jaket ini dari ada 4 buah jaket dari satu brand yang sama, yaitu dari Mammoth ya. Dari Mammoth. FYI aja, jadi Mammoth itu salah satu brand yang cukup populer juga di pendaki-pendaki yang sekarang ya, pendaki-pendaki internasional terutama, dan harganya juga bisa tergolong mahal untuk harga bawahnya ya. Dan di video kali ini yang gue review adalah jaket bekas yang mana harganya jauh dari harga barunya ya, bisa turun hampir 50% dari harga barunya, lebih bahkan ya, lebih dari 50% dari harga barunya. Oke, ini kita review sekilas saja dulu ya. Sebenarnya ada 4 biji, ada 4 buah jaket yang mana ini gue pinjem semuanya dari Instagramnya Adventuaria. Buat lo semua yang pengen tahu detail atau brand-brand lain yang mungkin juga dijual di lapak ini, lu langsung aja kepoin Instagramnya Adventuaria ya. Nanti linknya gue cantumin di description boxnya juga. Oke, ini ada 4 jaket ya. Jadi ada jaket warna abu ini kayak gini, jaket warna abu. Kemudian ada yang warna biru juga kayak gini ya, warna biru. Kemudian ada juga yang warna orange ya, warna orange. Dan ini yang terakhir warna hitam ya, warna hitam. Dan ke semua logonya itu adalah logo yang full merah ya, full merah kayak gini, full merah. Nah, nanti gue jelasin sedikit tentang logo. Kenapa kan ada juga kan Mammoth yang logonya nggak merah kan ya, atau logo border di pinggiran doang. Oke, kita singkirin dulu. Jadi dari yang hitam dulu ya, yang hitam dulu. Nah, yang hitam ini itu sebenarnya mirip ke inner ya, inner Polar Tech gitu, atau fleece, bisa dibilang fleece. Jadi kalau lu kemarin lihat video gue yang itu adalah nge-review jaket Fjällräven cap fleece hoodie, nah itu mirip materialnya kayak yang ini ya. Ini adalah Mammoth fleece jacket ya. Nah, dia itu sebenarnya mirip kayak base layer ya, dari segi penyusunan desainnya. Cuman dia ini materialnya lebih tebal ya, bahkan jauh lebih tebal dari si si base layer itu ya. Nah, makanya di sini bisa dilihat dari segi materialnya dia lebih tebal, kemudian lebih hangat, dan dalamnya ini full Polar Tech ya kayak gini. Nah, ini kan dalamnya kan apa ya, kayak material yang tebal gitu. Terus kalau bisa dilihat dari dekat banget, ini tuh sebenarnya teksturnya soft ya, lembut dan hangat gitu teman-teman. Ini untuk tag washnya ya, tag size-nya, sorry, ini tag size-nya itu Asia S ya. Untuk size Asia itu S. Jadi ini buat inner ya, tapi size-nya size S gitu ya maksudnya ya. Nah, ini ada logo Mammoth di bagian dada sebelah kanan, dan ada logo Mammoth juga di lengan sebelah kiri ya, seperti biasa. Dan ada 6 hole-nya ya, ada 6 hole, yang mana 6 hole ini fungsinya untuk ya istilahnya untuk menghangatkan tangan kita ya, kayak gini. Fungsi 6 hole itu. Jadi kalau lo mungkin ngelihat apa nih di Jepang gitu ya, di Jepang film-film Jepang kan biasanya kalau untuk udara dingin kan orang-orangnya pakai kayak ginian ya, pakai apa nih 6 hole ya. Orang Jepang, orang Korea ya mayoritas emang pakai 6 hole kayak gitu. Nah, itu untuk penampakan luarnya ya, apa sih, penampakan outer atau bagian depannya. Dan ini untuk bagian belakangnya itu ada logo juga Mammoth di bagian apa nih, tengkuk ya, di bagian tengkuk di bawah leher. Dan ada motif border di beberapa titik kayak ini. Nah, motif border ini sekaligus menyatukan material dari si inner ini sendiri ya, inner ini sendiri. Kemudian untuk tag washnya juga masih ada ya, tag washnya ini full Mammoth. Kemudian ini namanya, ini jadi dia pakai license teknologi namanya Polar Tech. Jadi dia nggak bikin material sendiri ya, tapi dia pakai license-nya Polar Tech, dan ini ada nomor serinya ya. Jadi untuk yang inner itu cukup bagus ya, kondisinya nggak ada minus, dan masih apa nih namanya, masih cukup lancar juga resletingnya. Dan yang unik di sini tuh detailnya juga cukup bagus ya. Menurut saya bukan cukup lah, bagus banget. Jadi karena di sini tuh headband apa nih, bandnya ya, band elastic bandnya itu dia pakai logonya dia sendiri juga, Mammoth kayak gitu. Nah, jarang saya jumpai jaket-jaket yang sampai detailingnya seperti ini. Bahkan di Arc'teryx yang kemarin, yang kalau teman-teman lihat ya, soft shellnya kan
sorry, bukan arteries yang Fjällräven itu kan dia polosan ya. Kalau ini Mammoth ada apa nih namanya, logo timbulnya kayak gitulah ya. Oke, kita singkirin dulu untuk yang Polartec. Kita lanjut yang satunya berikutnya, yaitu jaket ya. Jaket lagi, ini materialnya ganti Softtech ya, Soft Technology ya. Jadi ini jaket warnanya orange ya, orange bisa kelihatan ya. Orange-nya itu orange yang tegang, bukan orange yang apa nih, bukan orange yang Dove gitu ya. Ini orange-nya tegang. Dan dia ada dari outernya dulu nih, dia ada yang namanya resleting utama ya, seperti biasa di badan gitu, itu full tembus sampai bawah sini, dan ada double resleting ya. Jadi double resleting itu sebenarnya fungsinya nggak hanya untuk pengait teman-teman. Jadi double resleting itu bisa juga untuk bukaan ketika teman-teman lagi panas kayak gitu ya, ini bisa dibuka kayak gitu. Bentar, ini aku tatain dulu ya settingannya. Jadi kan ini kita lepaskan ya, kita lepas. Nah, contoh katakanlah kayak gini, kita lepas ya. Nah, kayak gini. Nah, double resleting sendiri itu dia bisa dinaikin sampai ke atas gitu, dua-duanya. Nah, ini bisa kita naikin sampai atas. Nah, jadi fungsinya ketika teman-teman ingin membuka jaket gitu ya, ingin merasakan, mungkin di jaket itu panas kan, lagi panas gitu ya, habis mendaki kan biasanya kan berkeringat kan. Nah, ini bisa dibuka dari bawah gitu teman-teman, dari bawah sini. Jadi ini buka gitu, tapi jaketnya nggak kelepas gitu. Jadi badan kita ini kena sirkulasi angin ya, yang mana nanti sirkulasi ke badan juga bagus gitu ya. Alhasil kelebihan dari yang pakai double resleting seperti ini itu ya kayak gitu. Jadi nggak perlu ngecopot jaket semuanya kayak gitulah ya istilahnya. Nah, untuk bagian luarnya ini logo Mammoth-nya warna hitam ya teman-teman, warna hitam. Cuman dia tetap untuk logo yang utamanya di lengan itu di bordir warna merah kayak gitu ya. Nah, kalau tadi kan beda kan, yang di apa nih, jaket sebelumnya kan ininya kan logonya bordir warna merah ya. Kok ini warna hitam. Kemudian di step resletingnya itu dia ada emboss apa nih, kayak emboss button, bukan button sih, ini lebih ke tarikan kayak gitu ya. Dan ada logo Mammoth-nya juga gitu di bagian apa nih, penarikan dari si zippernya kayak gitu ya. Dan ada saku 3 saku ya di bagian dada sebelah kiri, kemudian ada di sebelah kanan dan kirinya ya, seperti jaket pada umumnya kayak gitu. Nah, oke, itu untuk bagian outer ya, bagian outer. Oh ya, ini untuk lengannya dia pakai lengan yang full velcro kayak gini, yang mana full velcro bisa disetting kerapatannya sesuai dengan ukuran lengan ya. Dan itu mencegah adanya angin yang masuk juga ke sela-sela lengan kayak gitu. Dan ini velcro-nya masih sangat rapat, sangat bagus, tidak ada yang terkelupas juga. Kemudian yang paling ikonik itu sebenarnya adalah logo di sebelah kiri ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara detail, ini logonya lebih gede dari logo yang tadi ya. Nih, bisa lihat ya perbedaannya. Jadi ini big size logonya, dan menurut saya ini yang bikin jaket ini lebih ikonik ya. Nah, kenapa kok bisa ada dua logo yang berbeda? Nah, jadi gini, biasanya untuk logo yang gede itu untuk jaket-jaket yang keluaran lama, tahun 2010 ke atas, kalau nggak salah ya. Jadi saya beberapa kali nge-review apa nih, jaket ya, punya jaket bahkan, itu yang jaket yang saya jumpai untuk yang tahun 2010 ke atas, itu dia logonya lebih gede, kayak gitu. Nah, nanti ada juga yang logonya cuman nggak ada merahnya bahkan ya, jadi cuman bordiran kayak gitu, ada juga. Itu yang biasanya kalau nggak salah itu yang 2017 ya, untuk jaket kalau nggak salah itu yang terbit 2017 ke atas, itu udah nggak ada logo merahnya kayak gini. Nah, kayak gitu. Kemudian ini kita buka sorry, untuk bagian belakangnya dulu ya. Bagian belakang itu untuk lengan ya. Nah, bagian belakang itu dia ada logo Mammoth juga, kayak di bagian depan tadi dia full bordir juga, simetris, dan ada aksen bordiran di setiap titik ya, sekaligus sebagai sambungan dari material itu. Nah, ini untuk material apa sih, untuk tipe jaketnya tuh bukan jaket yang apa nih, hoodie ya teman-teman. Jadi ini emang modelnya itu no hoodie, jadi nggak ada sambungan hoodie-nya. Dan ini bisa ditarik kayak gini, kerapatan ya, untuk ya biasalah untuk mengatur kerapatan di bagian leher, yang mana itu kan kalau kita lagi hiking angin dari atas, nah bisa dicegah kayak gitu. Oke, itu untuk bagian luarnya. Untuk bagian dalam dia, bagian dalamnya itu tuh settingnya ya, bisa lihat ya, bunyinya masih bunyi lancar, nggak ada seret-seretnya. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya teman-teman. Ini bagian dalamnya dia ada tagnya ini udah hancur kebetulan ya.
Ini udah apa nih, udah aus, dan dia sebenarnya nggak penting juga sih untuk mengetahui jaket ini apa nih bagus atau enggak. Kalau ada tagnya doang itu nggak bisa ya teman-teman, harus dilihat kondisinya secara utuh. Jadi ini nomor serinya juga masih ketinggalan di sini ya, masih ketinggalan. Kemudian ini materialnya itu sebenarnya adalah full meshing ya, jadi double layer full meshing. Jadi ini adalah mesh kayak gini ya. Kemudian ini ada saku juga di sini. Ini ada saku di sini, saku bagian dalam ya. Kemudian di bagian kanan juga ada sakunya juga ya, saku dalam kayak gini. Nah, untuk tag washnya apakah ada yang lain? Saya rasa sih nggak ada ya. Jadi tag washnya kayaknya sih hanya di leher aja tadi. Oh, ini ada. Ini ada tag wash yang model lama ya. Jadi bukan tag wash yang panjang, dan ini udah aus juga. Berarti ini kebukti omongan saya yang tadi ya. Jadi ini sebenarnya keluaran series yang lama. Itu udah 2010 ke atas ya. Cuman kalau bisa dilihat dari materialnya emang masih sangat bagus, karena ya tahu sendiri lah ya, emang kalau jaket bagus mah bisa tahan bahkan sampai puluhan tahun juga kayak gitu. Bahkan kalau untuk seri-seri tertentu ada yang dia keluaran tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, dan masih bisa dipakai, masih kuat, sim-silnya juga masih oke. Ini untuk apa nih, sletingnya pakai YKK dan masih sangat bagus ya, nggak ada yang jebol. Dan itu untuk memut yang ini ya, memut yang seri apa nih namanya, no hoodie ya, seri Softex kayak gini. Nanti untuk panjang kali lebarnya akan saya cantumin. Oke, next ada lagi ini seri Kento kalau nggak salah ya, seri Kento atau kalau nggak salah Masao. Nah, antara dua ini nanti saya cantumin sih pasnya yang mana. Sorry ini agak berisik ya teman-teman, karena ini saya ada pembangunan di sebelah tetangga, jadi ya mohon pengertiannya saja. Ini untuk mamut materialnya beda dari yang dua jaket sebelumnya. Ini ada full 3 layer ya, dengan apa nih namanya, motif apa nih, garis warna kuning kayak gini ya. Jadi ini warnanya adalah navy, bukan navy sih, ini lebih ke arah biru ya, biru, tapi birunya agak gelap gitu, agak dark ya. Dan kalau kita lihat secara apa nih, secara visual, bagian depannya dia ada resleting utama, bagian badan ya, yang mana di bagian bawahnya juga dilengkapi oleh resleting yang mana bisa kita buka tentunya nanti kayak gini ya, bisa kita buka. Dan kemudian ada juga resleting saku ya untuk bagian kanan dan kiri, dan dada sebelah kiri, dan ada yang resleting bagian pinggang ya, bagian samping. Ini yang menurut saya juga makin bagus kalau ada jaket yang seperti ini. Kenapa? Karena jaket yang ada resleting sampingnya itu sirkulasi udaranya juga bisa kita atur dengan mudah kayak gitu ya. Jadi kalau lagi gerah nggak perlu kita copot jaketnya, tinggal dibuka aja resleting sampingnya ya, atau resleting bawahnya tadi ya. Terus untuk logonya full border juga ya di bagian lengan sebelah kiri seperti biasa, dan untuk lengannya apa, dia pakai lengan full velcro kayak gini. Full velcro ada motif warna hitam ya, dan ini bisa kita lihat masih sangat bagus ya. Ini untuk tingkat kedekatannya masih sangat bagus kayak gitu. Nah, ini teknologi pakai dry tag ya, dry tag. Jadi mamut itu sendiri untuk teknologi 3 layer biasanya emang pakainya dry tag ya. Jadi teknologi dari keluaran mamut. Mungkin kalau teman-teman lihat ada yang pakai soft tag juga ada yang pakai tadi kayak jaket sebelumnya kan ada pakai polar tag, ada pakai dry tag ya. Nah, untuk jaket ini sendiri dia pakai dry tag. Sebenarnya dry tag itu mirip-mirip kayak Gore-Tex kayak gitulah. Cuman ini versi 3 layernya kayak gitu. Nah, detailingnya kali ini dia pakai apa nih, gantungan di bagian zippernya kayak gini, dan ini ada logo Mammoth-nya di sini ya. Bukan logo siapa, tulisan gitu, tulisan timbul Mammoth. Kemudian di sini ya, di sininya juga ada tulisan Mammoth. Di sini juga ada tulisan Mammoth kayak gitu. Dan ini detailnya cukup keren menurut saya ya. Oke, untuk bagian luarnya secara tak kasat mata, secara apa nih, secara visual kayak gitu ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya ada logo Mammoth, cuman dia nggak ditengkuk ya, dia agak ke bawah gitu, agak ke punggung. Terus ini ada bagian apa nih, tengkuknya tulisan Mammoth juga, dan bagian hoodie-nya dia full pros kayak gini ya. Cuman dia ada ini apa nih, pengatur hoodie, tali kerutnya ya. Ini warna kuning dia, tali kerutnya. Oke, sekilas itu ya dari tampak depan. Kemudian kita buka. Nah, kalau kita buka, teman-teman lihat pasti langsung cenderung ke arah yang putih ini ya.
ya ke putih ini ya. Nah sebenarnya ini itu adalah bagian simsil yang rusak teman-teman, bagian simsil yang rusak. Apakah ini akan mempengaruhi kekuatan jaket? Nah kalau dari segi kekuatan body itu nggak pengaruh ya teman-teman. Jadi fungsi simsil itu tidak untuk memperkuat ketahanan jaket, tapi dia fungsinya untuk mencegah aliran air yang masuk di sela-sela jahitan kayak gini teman-teman. Nah makanya dia ditambahin simsil kayak semacam selotip gitulah ya buat kain. Nah simsil sendiri itu kalau misal kita bersihkan kayak gini itu bisa masuk airnya ya, bisa masuk airnya kalau hujannya hujan deras ya. Diperhatikan ya, kalau hujannya hujan deras, kayak misal lagi hujan deras banget teman-teman pakai jaket ini, nah itu pasti masuk ya. Kalau misalkan hujannya kayak gerimis kayak gitu mah nggak masuk. Kenapa? Karena hujan itu juga istilahnya intensitas hujan kan mempengaruhi tekanan hujan kan terhadap kain kayak gitu. Kalau semakin hujannya itu durasinya semakin besar, istilahnya intensitasnya semakin besar, itu kemungkinan masuk itu juga bisa gitu. Cuman kalau misal kayak cuman gerimis gitu ya, atau hujan intensitas sedang, kemungkinan juga masih bisa ketahan karena material ini juga dia pakai material yang mana Drytech tadi, yang mana ini juga waterproof kayak gitu ya. Nah ini untuk size-nya adalah size untuk Europe ya size M, kemudian untuk Asia dia size L, berarti untuk Indonesia dia size L ya. Nah sebenarnya apakah ini bisa hilangin mas? Bisa teman-teman ya, teman-teman tinggal cuci aja beberapa kali. Jadi jangan cuci sekaligus langsung hilang, itu bisa, cuman ya agak butuh effort lah ya, atau tenaga kayak gitu. Kalau pengen teman-teman benar-benar bersih ya nyucinya secara bertahap. Jadi dicuci sekali ya, kemudian dipakai, dicuci sekali lagi kemudian dipakai. Nanti mungkin penyucian 2-3 kali ini putih-putih ini pasti bakal hilang. Kenapa? Karena ini larut dalam air ya, larut dalam air. Nanti coba teman-teman lihat aja. Kalau misalkan teman-teman nyuci ini sambil digosok kayak gini, ini aja kalau kita klik juga bakal hilang kok tuh ya kan. Nanti kalau ditambahin air kan otomatis dia makin lemas ya, makin lemas dan makin makin bersih kayak gitu ya. Nah ini tuh bagian hoodie-nya. Nah ini sebenarnya bisa dihilangin teman-teman ya, kayak gini tuh bisa dihilangin. Kalau bisa dihilangin juga bersih, asalkan teman-teman telaten ya. Nah kayak gini, ini bisa dihilangin teman-teman. Kemudian ini untuk bagian talinya ya, di luar dia talinya. Kemudian ini untuk bagian leher ada sedikit material polar tag-nya dikit, dan ini untuk saku bagian dalamnya ya, saku bagian dalam. Nah saku bagian dalamnya dia ada full tag yang masih panjang kayak gini, dan ada mesh pocketnya ya, dan ini bahkan ada MP3 pocketnya di sini. Ini caranya bisa dilepas kayak gini teman-teman. Nah ini untuk HP bisa, ini buat lubang headset ya, buat lubang headset, jadi ini aman. Dan ini untuk bagian inner ya, bagian inner, yang mana bagian ini juga dilengkapi dengan tali kerut di bagian bawahnya kayak gini. Oke, itu untuk sementara ya. Ini untuk versi Masao yang warnanya biru. Ada juga Masao lagi ya, ini warnanya adalah grey ya, ini adalah dark grey. Nah warna dark grey itu sendiri dia dipaduin sama motif yang warna merah, kayak kalau di jaket yang kali ini dia dipaduin sama motif warna merah. Nah kalau tadi kan dia dipaduin sama motif warna kuning ya, biru sama kuning. Kalau ini grey sama maroon ya, kayak dark red gitu lah. Misal merahnya itu merah hitam kayak gitu, merah hitam gelap kayak gini ya. Kalau bisa teman-teman lihat ya, antara logo Mammoth sama ini kan agak sedikit berbeda ya warna merahnya, yang mana itu untuk warna zipnya itu atau motifnya dia cenderung lebih gelap kayak gini. Ini untuk logonya ya, logonya full border juga. Dan untuk resettingnya ada juga resetting bawahnya ya, kayak gini. Dan ini masih lancar juga tuh, masih bisa dilihat cukup lancar ya, cukup lancar. Kemudian ini untuk bagian bawahnya juga bisa kita buka juga nih kayak gini, masih cukup lancar. Dan ini untuk resletingnya ada 3 juga ya untuk bagian saku. Jadi ada resleting dada, resleting saku kanan kiri, dan ada resleting utamanya kayak gini ya. Dan itu masih lancar semua ya, nggak ada yang macet, nggak ada yang nggak ada yang. Nah itu untuk resletingnya. Kemudian untuk lengannya juga sama kayak yang tadi, pakai lengan velcro, yang mana lengan velcro ini masih sangat kencang.
ya, baik bagian kanan dan kiri. Dan uniknya di sini dia untuk ziplocknya ya, motif yang bagian pinggang itu warnanya adalah grey ya, jadi mengikuti warna jaket. Kalau misalkan yang bagian depan itu warna red ya, red maroon kayak gitu. Ini dia logonya full bordir ya, udah dibahas tadi. Dan ini untuk lengannya pakai lengan velcro juga, kayak gini teman-teman lengannya. Ini ada sedikit goresan di sini ya, kalau teman-teman lihat secara detail ini ada goresan dikit. Ini nggak bolong sih, cuman ya namanya minus ya tetap harus dicantumin ya, sekecil apapun kayak gitu. Apalagi oleh seorang reviewer kayak saya ya harus dicantumin ya. Nah ini untuk materialnya, simsilnya ya kita lihat. Oh sorry, bagian belakang dulu deh. Nah ini bagian belakangnya malah warna mamutnya itu warna orange ya teman-teman. Jadi ini kelihatan banget nih bedanya di situ. Dan ini di sini juga warna orange kayak gini ya. Dan logonya tetap warna merah ya kayak gini. Jadi ini ada motif yang menyatukan jaketnya. Oke, kemudian kita buka. Nah, kalau kita buka, nah ini berbeda dengan jaket yang tadi ya teman-teman. Kalau jaket yang tadi itu simsilnya udah pada ngelupas, kalau yang ini masih bagus ya, bisa tergolong ya kondisinya 90% ke atas, walaupun ada sedikit celah di sini ya. Ini kalau teman-teman tutup pakai lem ibon atau lem uhu ya, lem kain itu mah bisa sebenarnya ya, dan itu masih tetap rapat kok ya. Ini apa nih, buat HP tadi ya, buat HP, buat handphone, smartphone, dikasih headset bisa, jadi teman-teman daki sambil headsetan dengerin musik oke. Kemudian ini untuk size nya sama kayak yang tadi, jadi dia M Europe dan L Asia ya, L Asia atau L Indo, nanti banyak lebarnya tetap saya cantumin. Ini untuk model hoodie-nya bisa ditarik ke belakang, bisa ditarik juga bagian lehernya ya, bagian leher kanan kiri. Dan ini untuk dalamnya ya, tag wash-nya juga masih bagus, bisa lihat kayak gini, tag wash-nya masih panjang ya, memut. Dan sagi Masao ini dilengkapi dengan mesh pocket juga di bagian dalamnya ya kayak gitu. Jadi bisa lihat ini masih sangat bagus banget ya. Ya ini kondisinya kalau bisa dipresentasikan ya masih 90% lebih lah ya. Ini untuk detailing bagian bawahnya masih cukup bagus juga, masih sangat elastis talinya ya. Ini bisa dilihat talinya masih sangat bagus. Dan mungkin itu aja ya teman-teman untuk review kali ini. Nah, untuk part selanjutnya ya, kita bakal ngebahas tentang waterproof testing dari setiap jaket yang ada. Tapi ya seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel gua ya. Nah ini untuk waterproof testing ya. Ini untuk jaket yang Softex, dan bisa dilihat ini high waterproof kayak daun talas. Untuk hujan intensitas tinggi juga masih oke. Next, kemudian ini ada yang warna abu ya, grey. Ini waterproofnya juga masih tinggi, cuman masih tinggi yang orange tadi ya. Itu bisa dilihat di sambungan zippernya masih kelihatan ada bekas airnya. Dan yang ini untuk waterproof testingnya lebih turun lagi ya, ini sekitar ya medium. Jadi untuk hujan intensitas masih oke karena materialnya juga masih tahan air.